Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiani Zulfa, NIM 003 dari Prodi D4 Administrasi Negara. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang konstitusi. Kalian tentu saja pernah dengar apa sih itu konstitusi? Ya, mungkin kalian sering mendengar tapi tidak tahu apa itu konstitusi. Mungkin ada yang tahu tapi tidak mengerti arti penting dari konstitusi. Jadi, mari kita diskusikan bersama-sama tentang konstitusi. Jadi, mari kita mulai di pengertian konstitusi itu dulu ya. Konstitusi dalam bahasa Latinnya yaitu constituante atau undang-undang dasar. Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukannya pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai bentuk dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Jadi, di konstitusi ini tidak menjabarkan, tidak memerincikan peraturan-peraturan, melainkan hanya prinsip-prinsip dasar yang perlu ditekankan. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Kenapa sih konstitusi dijadikan hukum dasar? Dikatakan sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, konstitusi menjadi dasar dan sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Nah, setelah kita pelajari pengertiannya, sekarang kita beralih yuk ke nilai-nilai konstitusi. Kalian mungkin jarang mendengar apa itu nilai-nilai konstitusi. Jadi, mari kita bahas sekarang. Nilai-nilai konstitusi ada 3. Yang pertama adalah nilai normatif, yang kedua nilai nominal, yang ketiga nilai semantik. Apa sih maksud dari 3 nilai itu? Jadi mari kita bahas. Yang pertama adalah nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi dapat dikatakan memiliki nilai normatif apabila konstitusi tersebut tidak hanya tertulis di dalam hukum, melainkan dilakukan juga oleh seluruh rakyat dan ditaati. Jadi nilai ini bersifat paten. Selanjutnya adalah nilai nominal, yaitu suatu konstitusi dapat dikatakan memiliki nilai nominal apabila konstitusi tersebut hanya dijalankan oleh para penguasa. Jadi rakyat tidak perlu menjalankannya, hanya para penguasa. Nanti akan saya berikan contoh. Kemudian adalah nilai semantik. Apa itu nilai semantik? Nilai semantik adalah suatu konstitusi dapat dikatakan memiliki nilai semantik apabila konstitusi tersebut hanya menjadi jargon para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi mari kita lihat contohnya agar lebih paham dan mengerti apa maksud pengertian ini. Yang pertama adalah contoh nilai normatif. Contoh nilai normatif ini tertera pada pasal 35 sampai 36C. Jadi pasal 35 berbunyi, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang.
Jadi, contoh-contoh ini merupakan contoh yang paten. Maksudnya, ini peraturan yang harus dijalankan semua rakyat. Selanjutnya, contoh nilai nominal. Contoh nilai nominal tertera pada pasal 7A. Berbunyi, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Jadi, di konstitusi nilai nominal ini hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah. Di sini tertera pada kata-kata presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi yang bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden hanyalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan di situ atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya adalah contoh nilai semantik. Nilai semantik tertera pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, contoh nilai semantik ini berhubungan dengan kekuasaan negara karena tertera pada kata-kata yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sudah jelaskan tentang nilai-nilai dan contohnya. Jadi mari kita beralih ke poin selanjutnya. Poin berikutnya adalah poin sifat-sifat konstitusi. Sifat-sifat konstitusi ada 5. Yang pertama adalah tertulis. Konstitusi tertulis berarti konstitusi yang ditulis dalam bentuk buku, yang dijadikan satu dalam serangkaian dokumen yang digabungkan menjadi bentuk buku. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah salah satu konstitusi yang tidak disusun dan tidak disahkan oleh Majelis Konstitusi dan bahkan tidak ditulis di dalam buku. Jadi bentuknya tidak berupa buku. Apa sih perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Sudah jelas, konstitusi tertulis berbentuk buku, sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berbentuk buku. Perbedaan kedua adalah konstitusi tertulis disahkan oleh Majelis Konstituante, sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak disahkan atau tidak disusun. Perbedaan yang lain adalah konstitusi tertulis itu pasti. Kalau konstitusi tidak tertulis itu tidak dapat dijadikan bukti atau seperti tidak menguatkan begitu. Tapi itu tetap konstitusi. Sifat-sifat dari konstitusi yang lain adalah fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya konstitusi bisa mudah untuk diubah. Manfaat dari sifat fleksibel ini tentu saja ada banyak. Salah satunya adalah bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman atau menyesuaikan dengan kondisi sosial. Yang kedua adalah sangat membantu saat dalam keadaan darurat karena mudah sekali untuk diubah. Sifat-sifat konstitusi yang lain adalah kaku. Ini bertentangan dengan sifat fleksibel, yaitu sifat kaku adalah konstitusi tidak dapat diubah dengan mudah. Meskipun bersifat kaku, ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah konstitusi yang bersifat kaku, ia mempertahankan komunitas dalam administrasi. Selanjutnya, sifat konstitusi yang terakhir adalah berkembang. Konstitusi yang berkembang adalah salah satu yang tidak bisa dibuat kapan saja
oleh kumpulan orang atau lembaga manapun. Jadi bagaimana? Sudah paham kan tentang sifat-sifat konstitusi? Nah, setelah kita membahas tentang pengertian, nilai-nilai, sifat-sifat dari konstitusi, sekarang kita akan membahas tentang implikasi konstitusi di suatu daerah. Kali ini kita akan membahas di daerah Gresik, Jawa Timur. Di daerah Gresik, Jawa Timur, ada suatu berita di mana Freeport berencana tunda pembangunan smelter. Pemerintah diminta tegas. Yang merencanakan tentang penundaan pembangunan smelter adalah PT Freeport Indonesia atau PT FI. Namun, ada beberapa anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menolak adanya penundaan. Salah satunya adalah Mulyanto. Mulyanto meminta pemerintah bersikap tegas terhadap PT Freeport Indonesia lantaran berencana menunda pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur. Baginya, rencana tersebut menimbulkan kesan abai terhadap pelaksanaan dan tanggung jawab yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Mulyanto menegaskan sekali lagi, yaitu sangat tidak pantas jika pihak PT FI mencoba menawar ketentuan undang-undang yang sudah disahkan dan diberlakukan. Jadi sekian saja pemaparan materi tentang konstitusi. Pasti kalian sudah lebih banyak pengetahuan tentang konstitusi daripada saya. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa menjadi ilmu yang baru bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.